Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada siswa-siswi Mandua Perdana khususnya kelas 12 MIPA, kali ini dalam kesempatan kali ini di video ini kita akan membahas tentang materi limit trigonometri, subtema yang kedua yaitu limit tak hingga. Ya, jadi kita masih berada di bab pertama, namun berada di subtema yang baru. Kemarin sudah kita bahas subtema yang pertama yaitu tentang bagaimana cara mencari limit trigonometri di titik tertentu. Sekarang di subtema yang kedua kita akan mempelajari bagaimana mencari nilai limit di ketakhinggaan. Baik, langsung saja kita memulai. Untuk limit tak hingga disimbolkan dengan lim atau limit x menuju tak hingga fungsi fx. Ini yang dinamakan limit tak hingga. Ya. Nah sekarang fx-nya itu nanti akan kita bagi jadi 3 fungsinya. Ya. Yang pertama adalah fungsi polinomial. Tentu kalian sudah pernah dengar fungsi polinomial, yaitu ketika kalian membahas suku banyak di kelas 11 ya, di kelas 11 semester genap di matematika peminatan. Ya, nama lain dari suku banyak adalah polinomial. Jadi fungsi-fungsinya nanti fx-nya itu akan berpangkat yang tidak biasa ya, misalnya pangkat 3, pangkat 7, pangkat setengah, pangkat min setengah, akar dan sebagainya. Jadi polinomial. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi rasional atau yang disebut dengan fungsi pecahan. Jadi bentuknya pecahan nanti ya. Ada pembilang di bagian atas itu ada fungsi pembilangnya, ada fungsi penyebutnya di bawah. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas fungsi limit tak hingga ketika fungsi adalah fungsi trigono. Ya, ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi ada fungsi trigono di bagian terakhirnya. Bagaimana cara menyelesaikan fungsi limit tak hingga ketika fungsinya itu merupakan fungsi trigonometri sin kosan. Oke, jadi ada kaitannya masih dengan fungsi trigonometri. Baik, kali ini insya Allah kita akan bahas 2 saja dulu. Ya, yang ini akan kita bahas di pertemuan pertama. Kemudian nanti yang terakhir ini pertemuan yang berikutnya. Ya, baik. Oke, sampai sini dulu untuk perkenalan. Kita akan masuk yang pertama tentang fungsi polinomial. Oh ya, sebelumnya kita jelaskan dulu ada beberapa cara menyelesaikan limit tak hingga. Ya, jadi cara-cara menyelesaikan limit tak hingga. Yang pertama tentu menggunakan substitusi. Ya, substitusi. Namun ini memiliki syarat pada hasil ya. Jadi kalau kamu ingin menggunakan substitusi itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Ya, tetapi dengan syarat bahwa hasil limit atau dalam proses pengerjaannya itu tidak boleh mendapatkan bentuk tak tentu. Apa itu bentuk tak tentu? Ya, 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga kurang tak hingga. Jadi ini tidak boleh ya. Tidak boleh mendapatkan hasil seperti ini. Ya. Jadi hasil limit tidak boleh
bentuk tak tentu. Ya, tidak boleh. Ini tidak boleh. Oke. Selama hasilnya bukan bentuk tak tentu, maka substitusi boleh dilakukan. Yang kedua, grafik. Ya, ini harusnya yang pertama ya, grafik. Ya, ini pun syaratnya harus ada grafik. Jika ada grafiknya. Grafik yang dibuat. Ya. Oke. Syaratnya adalah ya, selain ada grafik, untuk limit x menuju tak hingga ya, fx, maka cara melihatnya itu adalah fx-nya bergerak, atau grafik ya, ini grafiknya. Grafik fx bergerak ya ke kanan. Ya, selalu ke kanan. Sedangkan untuk limit x menuju negatif tak hingga ya, fx, maka grafik fx ke arah kiri ya, berlawanan dengan yang tak hingga tadi. Oke, begitu ya. Jadi yang kalau dia tak hingga, maka dia ke kanan. Kalau negatif tak hingga, dia ke arah kiri ya. Karena tak hingga itu kan bilangan positif yang sangat besar, sedangkan negatif tak hingga ini bilangan negatif yang sangat kecil. Jadi sumbu x yang dipakai biasanya ke arah kiri. Oke, ini sumbu x soal belah kanan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, yang menggunakan sifat-sifat limit ya, menggunakan sifat-sifat limit tak hingga ya. Oke. Nah, apa saja sifat-sifat limit tak hingga itu? Oke. Yang pertama, jika limit x mendekati tak hingga ya, jika limit x mendekati tak hingga, x pangkat n itu ada dua kemungkinan jawabannya. Ya, ada dua kemungkinan jawabannya. Maaf, satu ya. Jika x menuju tak hingga, x pangkat n ya, untuk n bilangan ganjil, bilangan bulat ganjil, maka hasilnya adalah tak hingga. Gitu ya. N adalah bilangan bulat ganjil. Ya, misalkan x pangkat 3, x pangkat 5, nah itu selalu hasilnya tak hingga ya, sama juga dengan bilangan genap atau bilangan bulat. Intinya bilangan bulat aja, mau dia ganjil atau genap ya. Kemudian yang kedua, limit x menuju tak hingga minus ya, bukan tak hingga tapi dia minus di sini ya, minus tak hingga. Maka kemungkinannya untuk x pangkat n itu ada dua jawaban ya. Yang pertama bisa hasilnya minus tak hingga, atau yang kedua jawabannya tak hingga. Oke ya. Kapan dia minus tak hingga? Nah, ini kalau n-nya ganjil. N-nya ganjil. Yang ini n-nya genap. Misalkan x menuju minus tak hingga atau negatif tak hingga, x pangkat 7, maka jawabannya minus tak hingga. Tapi kalau x-nya pangkat 8, pangkat 10, pangkat 12, meskipun dia negatif tak hingga, jawabannya tetap tak hingganya karena n-nya genap ya. Ini berlaku sifat perkalian bilangan negatif sebanyak genap ya. Misalkan min 2 pangkat 2 positif, min 2 pangkat 4 positif, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang terakhir, kalau ada limit x menuju tak hingga, ini x ya, ketemu dengan 1/x, pangkat berapapun x-nya, mau dia pangkat positif, mau pangkat dia negatif ya, mau dia 1.000.000 kek, mau dia 1.000 kek, maka hasilnya selalu 0 ya, selalu 0. Demikian juga kalau misalkan dia limit x menuju minus tak hingga,
1 per X pangkat N, ya. Maka dia juga 0. Kenapa demikian? Nah, begini. Ya, kenapa dia bisa 0 ya? Misalkan Bapak kasih contoh nih. Kasih contoh. Ya. 1 per 1 itu kan 1 ya. Kemudian 1 per 10 sama dengan berapa nih? 0,1. Makin kecil enggak? Makin kecil ya. Ketika pembaginya ini kita buat makin besar, 1 ke 10. Kita besarkan lagi 1 per 1000 misalkan. Berarti 0,001. Makin kecil enggak nih? Ya makin kecil. Pembaginya makin besarnya. Bayangkan saja kalau dia 1 per tak hingga. Berapa banyak nih? 0,0000000. Kita nggak tahu tak hingga itu bilang yang sangat besar ya. Bilang yang sangat besar, positif ya. Kemudian 1 dibagi bilangan tak hingga. Analoginya begini, kamu bisa bayangkan, kamu punya kue itu 1 dibagi sebanyak orang, yaitu tak hingga orangnya, jumlahnya. Jumlah orang tak hingga misalkan, nggak usah jauh-jauh lah, seluruh umat manusia. 1 kue dibagi seluruh umat manusia. Kira-kira 1 orang dapat berapa? Secuil aja ya. Secuil 0,0000000 ya. Nggak tahu berapa nolnya itu. Sehingga dia mendekati 0 jawabannya. Ya, hampir tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, untuk limit X mendekati tak hingga atau minus tak hingga, untuk 1 per X ya, setiap 1 per X berapapun N-nya ya, setiap 1 per X, maka hasilnya selalu 0 ya, hasilnya selalu 0 untuk 1 per X. Oke, bisa dipahami? Ya, itu ya beberapa sifat limit trigono. Dan yang keempat, mungkin ini tambahan saja, menggunakan akar sekawan ya. Ini kalau diperlukan, kali akar sekawan. Yang kelima, faktorisasi. Yang keenam, rumus trigono. Rumus trigono. Ini pun kalau misalkan diperlukan, gitu ya. Baik, sekurang-kurangnya ada 3 nanti ya kita bahas. Ya, mungkin campuran di faktorisasi. Ya, baik, kita langsung aja ke contoh pertama ya. Kita akan bahas yang pertama, yaitu fungsi polinomial. Setelah itu baru fungsi rasional. Oke? Oke deh. Limit X menuju tak hingga.